Apapun was-was syaitan yang mengatakan orang beriman itu susah, itu bohong semuanya. Demi Allah orang beriman itu bahagia, tenang. Bisa mendapatkan semua dunia. Allah janjikan. Tidak mungkin salah. Kita melihat orang-orang yang tinggal di Timur Tengah, Allah berikan kekayaan. Banyak orang di Indonesia juga, orang di Asia Tenggara yang memang beriman sama Allah, banyak. Saya berjalan dengan orang-orang yang pergi umroh, pergi haji, banyak orang mampu. Banyak orang mampu dan mereka hidup bahagia, bisa. Ya. Jadi bukan berarti kalau kita lagi sulit kemudian kita menganggap oh ini berarti saya disiksa sama Allah tuh memang hukuman, tidak. Antum harus berubah, kata Allah SWT, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasibnya. Maksud daripada ayat ini adalah, kata sebagian ulama, kalau seseorang muslim dia memohon, merengek, mengadu sama Tuhannya dan meminta apapun sampai dia minta menjadi seorang raja dunia, akan dikabulkan oleh Allah asal dia mau mengubah dirinya. Lalu Allah akan bukakan kepadanya peluang-peluang untuk mencapai apa yang sedang dia minta itu. Jadi Allah kasih, teman-teman sekalian. Tapi bagaimana kedekatan antum kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita merengeknya dengan Allah? Bagaimana kita memohonnya dengan Allah? Tidak ada yang mustahil. Adab makan pertama dalam Islam adalah mencari yang halal dan tidak boleh makan syubhat pun tidak boleh. Ragu-ragu, ini boleh nggak saya makan ya? Udah tinggalin aja. Karena syubhat dasarnya masuk dalam bab haram. Yang kedua, membaca basmalah. Dan harus Bapak Ibu sekalian keluarkan suaranya. Walaupun kita sendiri, bismillah. Kita sendiri. Karena seringkali karena lezatnya makanan, ya, laparnya perut, kemudian hausnya tenggorokan, kita main ambil saja, masuk. Dan kita kadang-kadang dikelabui oleh syaitan supaya dia menghilangkan berkah makanan tersebut, tidak baca bismillah. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, siapa yang membaca bismillah pada saat mau makan atau minum di sini, ya, maka syaitan di sebelahnya akan mengecil seperti lalat, ya. Artinya tidak bisa lagi punya pengaruh dengan dia. Hanya dengan membaca bismillah. Dan bismillah ini setiap kali kita mulai perbuatan apapun, selama itu kebaikan, maka akan mendatangkan keberkahan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu amrin la yubda' bismillah fahuwa aqta'. Semua perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus dari rahmat Allah. Mau buka pintu, mau pakai sepatu, mau pakai pakaian, apa saja, mau buka lemari, bismillah. Kalaupun ada syaitan di situ akan kecil dan tidak akan bisa mengganggu kita. Nah, maka ini harus ditradisikan, dibiasakan. Dan untuk supaya kita tidak lupa, sebutkan bismillah. Tidak usah teriak-teriak, tidak usah bismillah gitu kan. Tapi cukup kita saja, ya. Mau buka pintu bismillah, mau buka lemari bismillah, mau naik ranjang bismillah. Semuanya kita baca bismillah selama perbuatan itu baik. Ya, selama perbuatan itu baik. Nah, terutama kita bicara sini masalah adab makan dan minum. Kemudian yang ketiga, makan dan minum dengan tangan kanan, ya. Makan dan minum dengan tangan kanan, dan ini tidak boleh dialihkan. Khusus makan dan minum, kata ulama, ini nggak ada toleransi kecuali orang punya udzur benar-benar. Tangan kanannya tadi putus, stroke, ya, mungkin lagi dirawat, ya, kena luka bakar lah, apalah, naudzubillah. Selain daripada ini nggak ada alasan. Bagaimana kalau kidal, Ustaz? Tetap saja. Kidal pun tetap. Makan dan minum nggak ada toleransi. Menulis mungkin, ngangkat barang mungkin, tapi itu pun tetap dia harus terapi dirinya. Tapi khusus makan dan minum nggak bisa. Harus dia lakukan dengan tangan kanannya. Jadi dia berusaha. Subhanallah, saya pernah mempraktikkan dan melihat ke anak-anak saya tentang hadis ini. Itu ternyata memang dari kecil kita ini manusia sudah digoda syaitan agar makan dan minum dengan tangan kiri. Setiap kali saya kasih makanan, pasti ke tangan kanan, dia ke tangan kirinya. Dia selalu masukkan ke tangan kiri. Syaitan sudah goda dari kecil. Saya alihkan lagi, pindah ke tangan kanan. Kadang-kadang harus berulang-ulang kita ingatkan. Nanti mereka sudah mulai besar, sudah mulai remaja mungkin, baru mereka engah itu. Selama itu selalu diingatkan. Jadi syaitan sering mencari kesempatan untuk mencuri makanan itu. Hanya dengan makan dengan tangan kiri. Jadi subhanallah, jangan bilang, oh anak saya ini memang dasarnya kidal. Enggak. Biasakan, kasih ke tangan kanannya. Ingatkan, tangan kanan ya nak, baca bismillah. Saya kalau sama anak saya bilang, baca bismillah, sudah abati. Enggak, abati belum dengar, saya bilang. Belum dengar, saya mau dengar. Biasakan, bismillah, bagus. Enggak apa-apa, biar mereka jadikan kebiasaan. Karena kalau tidak, hal-hal yang sepele begini saja tidak dikerjakan, maka hal yang besar juga lebih tidak dikerjakan nanti. Kalau hal-hal yang kecil sudah biasa dikerjakan,
maka akan sangat membantu untuk mengerjakan yang besar. Maka di sini kita harus membiasakan makan dan minum dengan tangan kanan, dan itu harus dibiasakan. Harus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan ini dengan cara setiap mau makan mau minum, ya Allah mudahkan agar saya tidak melupakan bismillah, kemudian tangan kanan, itu harus, dan saling mengingatkan. Ingat, alasan kidal dalam makan dan minum tidak diterima. Pasti bisa, nggak mungkin. Harus belajar. Kecuali hal-hal yang lain, menulis dia sudah terbiasa, itu pun dia coba terapi. Apa susahnya dari sini kiri pindah ke kanan, dapat pahala. Apalagi kita pakai selama kita hidup. Gitu kan? Tidak ada sesuatu yang sulit. Nah ini kadang-kadang, maaf saya di majelis sering lihat begitu. Lagi asyik dengar pengajian, tangan kiri yang masuk, angkat minumnya, masuk makannya. Kenapa tidak pakai tangan kanan? Ya. Tentu ini bukan hardikan ya, tapi peringatan. Kalau sampai kepada kita, alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Teman-teman harus hati-hati ya, syaitan juga sering masuk ke dalam kejiwaan manusia. Untuk membuat dia menolak dakwah, itu dibuat sensitif untuk dakwah. Kalau untuk yang lain dia nggak sensitif, tapi kalau dakwah, sensitif sekali. Ah ini orang sok tahu, wah masa sih sekeras itu. Syaitan buat begitu, tapi kalau bicara masalah bisnis, biar para bisnisnya orangnya kasar, nggak apa-apa bagi dia. Kan aneh. Maka syaitan buat dia sensitif dalam masalah dakwah. Enggak, kita harus tahu, ini panduan hidup. Bersyukurlah kita kepada Allah, kalau ada yang menyampaikan kepada kita. Jangan membangkang. Kita belum bisa amalkan, bilang maaf saya belum bisa amalkan. Alhamdulillah, kalau kamu sudah bisa amalkan, insya Allah saya akan amalkan ya, doakan saya. Itu kan baik. Daripada harus membangkang, marah-marah sama orang yang nasihatin. Ya itu parah sekali. Masa disampaikan kebaikan buat kita lalu kita menolak? Kan salah ya. Mestinya seperti itu. Maka ini pelajaran yang ketiga tentang pentingnya makan, dan harusnya makan dengan tangan kanan dan tidak boleh ada pilihan. Pelajaran yang adab yang keempat dalam masalah makan adalah tidak menyelesaikan dengan satu suapan, kecuali dasarnya memang itu kecil, atau satu tegukan kalau minuman. Jadi sunnah Nabi SAW itu kalau minum mengganjilkannya, ya 3 kali misalnya. Jadi minum misalnya air putih walaupun kita haus, Bismillah minum, kemudian lepas. Dan Abdullah bin Umar setiap kali minum baca Bismillah, setiap kali lepas Alhamdulillah. Bahkan beliau sering kali untuk mengatur pola minum yang masuk ke tubuhnya, itu sampai 10 dan 11 kali kadang-kadang dalam satu gelas. Bismillah dilepas, Alhamdulillah. Bismillah lagi, Alhamdulillah. Gitu loh. Jadi mencari pahala dari satu perbuatan yang luar biasa. Dan Nabi SAW juga ingatkan, jangan kalian minum seperti unta. Ya, unta itu kalau minum, dia kalau sedot air, dia nggak berhenti sampai sudah masuk sekian liter ke tubuhnya. Maka dilarang. Unta punya leher panjang, leher kita pendek. Jangan disamakan. Ya. Maka ini harus hati-hati juga, karena ini adab. Dan ada banyak penelitian tentang masalah itu tentunya. Orang kalau tiba-tiba, walaupun dia haus ya, dan ada peringatan juga dari Allah sebenarnya. Sebelum medis ini ya, kalau dia minum buru-buru, biasanya keselak ya, tenggorokannya jadi nggak nyaman. Jadi akhirnya batuk, akhirnya segala macam. Itu peringatan dari Allah. Tubuh kita sendiri menolak itu. Maka cara yang terbaik adalah minum, dan letakkan lagi. Juga kalau kita berhadapan sama orang kalau kita lihat minumnya sopan, pelan-pelan, kita hormati orang itu. Ada orang minum langsung dihabisin, ambil lagi dihabisin. Karena orang juga nilai negatif. Allah buat fitrahnya itu tidak baik. Gitu. Kalau orang tidak mengikuti sunnah Nabi alaihissalam. Yang kelima adalah tidak menghembuskan nafas atau bernafas pada saat mengunyah atau minum. Jadi misalnya kita lagi minum tadi, memang kita sudah nafas, pas kita mau baca bismillah minum, maka nafasnya ditahan. Bismillah lagi neguk, masukkan itu jangan bernafas. Lepaskan, hembuskan nafas lagi. Ya, itu sunnah Nabi SAW. Dia melarang untuk menarik nafas ataupun menghembuskan nafas di makanan ataupun minuman. Maka itu juga termasuk adabnya. Kemudian yang keenam adalah memakan sesuatu yang dihidangkan di hadapan. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Salamah. Salamah ini anaknya Ummu Salamah. Kebetulan beliau nikah sama janda namanya Ummu Salamah, anaknya ada Salamah. Tinggal bersama Nabi SAW. Waktu lagi dihidangkan makan sama Nabi SAW, maka Nabi bilang, wahai anak kecil, Samillah. Pertama sekali baca bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makan apa yang dihidangkan di hadapanmu. Di sini khilaf ulama tentang masalah makan di hadapanmu. Ada yang mengatakan selama dia masih satu meja, maka masih dianggap hadapan. Dan meja itu ukuran memang untuk 1-2 orang makan, ya. Tapi kalau meja itu dasarnya panjang,
maka cukup yang kira-kira kita terjangkau. Karena kalau kita ambil di sini, ambil di sana, ambil di sana, maka orang juga menilai tidak baik. Ya. Beda kita tidak bicara kalau prasmanan ya. Prasmanan memang ini khusus nasi, sana khusus untuk tempe, sana untuk daging, beda. Tapi yang dimaksud ini adalah biasalah kita bicara bukan untuk acara pesta, tapi kita bicara umumnya orang kalau bertamu. Ya. Nggak usah didiskusikan, fahami saja. Yang jelas ini adab untuk menjaga agar orang tidak menilai kita negatif. Makan di hadapan maksudnya adalah makan di hadapan. Bisa juga bermakna makan di hadapan adalah makan yang sudah dihidangkan untukmu. Kalau habis, kamu harus ambil lagi supaya tidak kelihatan tamak. Ada orang piringnya penuh seperti gunung, tumpuk semua lauk-lauk di situ. Belum tentu juga dihabisin sama dia. Orang begitu lihat kita ambil begitu banyak, ini tamak orang ini ya. Apalagi kalau kita tinggalkan sisa, itu kan, itu tidak baik. Maka ini harus difahami ya. Maka ada adab-adab dan tata krama dalam masalah makanan ini. Jadi kita makan yang di hadapan kita artinya makan yang dihidangkan ataupun yang bisa terjangkau asal tidak berlebihan ya. Ini termasuk adabnya. Ini yang keenam ya, yang keenam kan? Ya. Ya, adab yang ketujuh sekarang ya adalah menutup dengan alhamdulillah. Sebagian ulama menambahkan sebenarnya adab ketujuh ini ya tidak mengambil porsi orang lain. Ada yang memasukkan masalah itu, terutama kalau kita diundang orang ya. Kadang-kadang kan ibu bapak ibu sudah tahu, kalau kita lagi diundang makan, biasanya kan orang hitung tuh, oh tamunya 50. Maka dia sudah tahu 50 ini kurang lebih seperti inilah. Maka ada orang enggak, sudah diatur telur potongannya satu-satu satu orang, diambil 3, lalu dipilih. Tempe memang untuk satu piring 2 potong, diambil 5, kan gitu. Maka ngambil porsi orang lain untuk apa? Karena dia pikir dirinya antri nomor 1, maka dia yang mengambil banyak. Fikirannya waswas syaitan, nanti kalau dia tidak ambil sekarang kehabisan. Padahal sebenarnya Nabi SAW ingatkan kepada kita tentang masalah makan ini. Kata Nabi SAW, wahai anak Adam, wahai manusia kita dipanggil, makanlah sesuatu yang cukup membuat tulang belakangmu bisa tegak. Artinya jangan makan terlalu banyak, itulah. Makan silakan kalaupun suka. Sehingga ini nanti orang kalau makan terlalu banyak berlebihan juga, dalam arti kata nanti orang menilai negatif, apalagi kalau di depan orang ya. Ini sendiri saja adab-adab ini kita terapkan, apalagi kalau depan orang gitu ya. Maka ini harus digarisbawahi juga adab yang ketujuh di sini, tidak mengambil porsi orang lain. Ya. Diceritakan dari kisah kecilnya Nabi Muhammad SAW pada saat ibunya meninggal umur 6 tahun, beliau dididik oleh kakeknya Abdul Muttalib 6-8 tahun. Begitu 8 tahun sampai menikah itu tinggal sama pamannya Abu Talib. Abu Talib kebetulan punya anak banyak. Dan apa yang ada hari itu, dan Abu Talib terkenal bukan orang yang kaya, dia punya pendapatan yang pas-pasan. Jadi kalau istrinya lagi masak makanan di nampan untuk anak-anaknya, dihidangkan, anaknya pada berebut, ya, takut kehabisan gitu ya. Maka mereka pada berebut. Nabi SAW sendiri mojok, nggak pernah ambil. Ditunggu kalau ada sisa baru beliau makan. Padahal kadang-kadang dikatakan dalam buku-buku sejarah, kadang-kadang Nabi SAW lapar sampai 2-3 hari. Setelah Abu Talib tahu, Abu Talib bilang sama istrinya, khusus Muhammad sendirikan porsinya. Dia tidak berebut sama orang-orang ini. Jadi kita tidak perlu berebut makanan sama orang lain, gitu kan? Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman sekalian, kita minum 1 gelas air cukup seharian, walaupun kita masih haus. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. 1 gelas air itu, kata sebagian ulama sudah cukup untuk 1 hari. Walaupun kita butuh berapa liter air ya, tapi kalau untuk cukupnya dalam keadaan darurat, 1 gelas air cukup. Makan juga, itu 1 potongan roti cukup. Sebenarnya begitu. Walaupun kadang-kadang masih lapar, tapi kita bicara cukup atau tidaknya. Kalau lagi banyak porsinya nggak ada masalah. Tapi kalau enggak, artinya sampai akhirnya porsi itu memang sudah kehabisan makanan, kita harus paham ternyata tubuh kita cuma butuhkan seperti ini dan itu. Ya. Dan seterusnya. Maka ini harus difahami. Yang ke-8 terakhir adalah menutup dengan alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 7 tadi itu tidak mengambil porsi orang lain. Ohnya panjang sekali. Baik. Di sini teman-teman sekalian, masalah alhamdulillah ini bukan cuma alhamdulillah saja ya, tapi ada hadis Nabi SAW yang mulia. Siapa yang selesai makan membaca alhamdulillahilladzi at'amanihi wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi sebelum saya terjemahkan, saya bilang kadang-kadang kalau lagi makan sama beberapa ikhwah,
Sama-sama selesai makan saya bilang, mau nggak? Sudah kenyang perutnya, dapat pengampunan dosa juga. Mau Ustaz? Baik, dengarkan hadisnya. Itu hadis tadi. Kata Nabi SAW, siapa yang makan dan selesai makan, lalu dia baca, segala puji bagi Allah, Alhamdulillah, alladzi at'amanihi, yang telah menjadikan ini sebagai makananku, ya, atau memberiku makan makanan ini, warazaqanihi, dan menjadikannya rezeki untukku, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Seperti la haula wala quwwata illa billah, ya. Maka Nabi bilang diampuni dosa-dosanya yang lalu. Kita satu hari berapa kali makan? Apalagi ibu-ibu cemilannya, Masya Allah. Apa ruginya? Sudah makan, kuenya enak, diampuni dosanya. Coba. Kan mudah sekali. Makanya tadi waktu saya sebutkan ini pasti syaitan bilang, kayaknya susah dihafal. Padahal sebenarnya tidak. Kalau diulang, kalau difahami, enggak. Makanya tadi saya terjemahkan, Alhamdulillah, tahu kan? Baik. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, alladzi, yang, ya, at'amanihi. Dalam riwayat lain, kalau mungkin mau lebih mudah, riwayat lain mengatakan alhamdulillahilladzi at'amana wa razaqana. Alhamdulillahilladzi at'amana. Alhamdulillahilladzi at'amana wa razaqana min ghairi haulin minna wala quwwah. Jadi bisa diganti hi dengan na, ya. Kalau memang yang dianggap hi-nya ini lebih berat, susah misalnya. Kan dibilang alhamdulillahilladzi at'amanihi wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Bisa diganti alhamdulillahilladzi at'amana wa razaqana min ghairi haulin minna wala quwwah. Seperti itulah, ya. Tapi ini doa setengah baris gitu, bukan satu baris. Cuma syaitan sering membuat kalau sesuatu yang baru kayaknya kita malas, ya. Padahal sebenarnya ini pengampunan dosa. Kalau kita ulangi sehari, kita makan 10 kali dengan cemil-cemilannya misalnya, maka 10 kali kita ulangi, hafal dengan sendirinya nanti. Alhamdulillahilladzi at'amanihi wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ya. Banyak kok, banyak tulisan-tulisan itu banyak. Kalau mau dibaca banyak di buku-buku doa segala macam, di Google itu doa itu masyhur. Bahkan saya yakin sudah banyak ditulis doa ini, sudah tinggal diambil saja, ya. Di Google itu dalam bentuk kayak gambar, ya, segala macam, itu bisa dipasang di profil kita. Maka mengajarkan orang tentang masalah doa itu. Karena doa ini penting, harus disosialisasikan. Karena doa ini habis makan kenyang, habis minum juga sudah hilang dahaganya, diampuni dosanya. Kan bermanfaat sekali. Salat merupakan rukun Islam yang kedua, dan memang satu-satunya ibadah kata para ulama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diterima di langit adalah salat. Sementara ibadah yang lain semuanya di bumi. Semulia apapun ibadah itu semuanya Jibril alaihissalam yang membawanya dari langit. Tapi sholat, Nabi SAW diundang secara khusus untuk datang ke langit. Dan sudah masyhur kisahnya tentang Isra Mi'raj. Bagaimana Nabi SAW dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah beliau merasa sedih sekali. Dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Karena pada tahun itu Nabi SAW kehilangan 2 orang yang dicintainya. Pertama Abu Talib, pamannya, yang selama ini mendukung dakwanya dan meninggal dalam keadaan kufur. Sementara yang kedua adalah istrinya Khadijah radhiyallahu anha, yang sangat luar biasa pengorbanan cintanya, kasih sayangnya, pengorbanan hartanya, dan telah dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala anak dari Nabi yang mulia, 6 orang anak. Akhirnya meninggal pada tahun itu dan dikenal dengan tahun kesedihan. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 2 kejadian besar. Yang pertama, kejadian masuk Islamnya jin Nusaybin. Jadi ada jin dari wilayah Irak namanya wilayah Nusaybin. Jumlahnya banyak, dan jin ini cara berimannya cuma mendengarkan ayat, yang sudah beriman dasarnya kepada risalah Nabi sebelumnya, lalu mereka beriman, lalu mereka langsung menjadi dai di kaumnya, gitu kan. Kemudian yang kedua, kejadian Isra Mi'raj, di mana Nabi SAW dinaikkan ke langit dan menerima perintah sholat. Tentu panjang lebar ceritanya. Yang kita ingin diberatkan bukan kisah Isra Mi'rajnya, tapi bagaimana Nabi SAW menerima perintah sholat itu di langit, dan ibadah yang lain adanya di bumi. Sholat ini didefinisikan oleh para ulama adalah gerakan dan ucapan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat sebagaimana kita tahu banyak sekali jenisnya, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kalau yang wajib dimulai dari yang paling afdal adalah 5 waktu sholat, kemudian diikuti dengan sholat Jumat, kemudian
datang setelahnya sholat-sholat yang mendekati wajib atau lebih tepatnya fardu kifayah. Wajib tapi tercukupkan dengan siapapun yang mengerjakan. Misal, kalau sudah ada segelintir muslimin yang kerjakan maka hukumnya sudah gugur. Tapi kalau tidak ada yang kerjakan maka sifatnya wajib. Seperti sholat istisqa, minta turun hujan. Seperti sholat gerhana, sholat khusuf dan kusuf. Kemudian seperti sholat jenazah. Ada yang sunnah sangat ditekankan. Sholat malas-malesan. Kapan dia mau dia sholat, kapan dia tidak mau enggak, kapan diawasin dia sholat. Maka ini hukumnya dosa besar. Imam Adz-Dzahabi mengatakan meninggalkan sholat diangkat pertama dalil oleh beliau surah Maryam ayat 59 sampai ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna gayya illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudhlamuna syai'a. Maka datanglah sesudah mereka, jadi ada orang-orang kalau tidak sholat, maka apa yang terjadi? Akan datang generasi juga yang tidak sholat. Keduanya buruk nih. Pengganti yang jelek akan lahir dari orang-orang yang tidak sholat tadi, karena penggantinya juga generasi mereka nanti akan menyanyiakan sholat. Dan akhirnya setiap orang yang menyanyiakan sholat akan menuruti hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan dan kesusahan hidup. Kecuali orang yang sempat taubat, lalu beriman kepada Allah, lalu beramal saleh. Maka mereka lah orang-orang yang nanti kalau meninggal akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam ayat yang lain surah Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Maksudnya adalah orang-orang yang lalai dari salatnya. Kata ulama tafsir adalah orang-orang yang sengaja menunda-nunda salat sampai keluar dari waktunya. Ini masuk dalam ancaman. Atau orang yang sengaja malas mengerjakan sholat kecuali kalau dilihat oleh orang atau diawasi, maka masuk dalam ancaman surah Al-Ma'un tadi. Juga orang-orang yang tidak sholat kalau meninggal tidak sempat taubat, walaupun itu dia hanya malas-malesan, dipastikan akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Dalam surah Al-Muddathir ayat 42 sampai ayat 43, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di mana para malaikat penjaga neraka Sakar, ada neraka khusus untuk menyiksa orang-orang yang tidak sholat, namanya neraka Sakar. Dikatakan, ma salakakum fi Sakar, qalu lam naku minal musallin. Para malaikat nanti akan bertanya kepada orang-orang yang masuk ke dalam api neraka tadi, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Sakar ini? Maka mereka sendiri menjawab, mengatakan, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Nabi kita Muhammad SAW menekankan sekali sholat dan menjadikan tolok ukur kesolehan seseorang dan perbedaan dasar antara keimanan dan kekufuran adalah sholat. Sabda beliau yang beliau sampaikan dalam hadis riwayat Tirmidzi dalam Kitabul Iman, An-Nasai juga menyebutkan dalam Kitabus Shalah dan beberapa perawi hadis yang lain. Kata Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian dan perbedaan dasar antara kita dengan orang-orang yang kafir adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, dia telah kafir. Maksudnya di sini secara membangkang atau jahdan. Di antara sholat-sholat itu ada juga hadis yang lain berbunyi bainal abdi wa bainasy syirki tarkus shalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Antara seorang hamba dengan kemusyrikan, dengan dosa-dosa berat yang bisa membuat kekal di api neraka adalah meninggalkan sholat. Artinya orang yang rutin menjaga sholat, dia akan jauh dari kemusyrikan. Di antara hadis yang lain juga disebutkan riwayat Imam Ahmad dan Al-Mundhiri juga Al-Baihaqi, dan mereka semua menilai hadis ini sahih. Kata Nabi SAW, man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka sungguh dia telah mencabut jaminan Allah dari dirinya. Atau dalam makna lain, sungguh jaminan Allah agar dia bisa mendapatkan rezeki pada hari itu, selamat pada saat dia meninggal masuk ke dalam surga, tercabut karena tidak salat lagi. Kemudian di antara sholat 5 waktu itu, sholat yang paling afdal adalah sholat asar. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah selalu sholat-sholat kalian, terutama yang diwajibkan, terutama ya, lagi ditekankan lagi sholat yang pertengahan. Kata ulama pertengahan adalah asar, yang lebih kuat pendapat adalah asar, karena waktu pagi itu dihitung subuh dan duhur, dan waktu petang dihitung maghrib dan isya, maka asar berada di tengah-tengah.
Juga ada hadis Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Manaqibus Salat. Kata Nabi SAW, man fatathu salatul asri habita amalu. Barang siapa yang luput melaksanakan salat asar, maka dalam bentuk pengingkarannya, memang dia tidak mau sama sekali mengerjakannya, maka amal ibadahnya yang lain akan dihapus atau gugur, akan menggugurkan semua ibadah dia yang lain. Kemudian saya ingin titik beratkan di sini kepada teman-teman, masalah sholat ada juga hal-hal yang ingin saya tambahkan yang harus diperhatikan. Seperti misalnya usahakan selalu sholat di awal waktu, maksimalkan itu. Jadi usahakan dijadwalkan, ya. Lebih penting, bahkan dijadikan sebagai momen lebih penting daripada makan pada saat kita lapar, yaitu dengarkan azan sudah ada di masjid, terutama bagi laki-laki. Bagi perempuan sudah standby tentu di sejadahnya. Kalau di masjid-masjid, kalau musala kantor, kalau rumah dia di rumah, ya dia di rumahnya, gitu kan. Maka harus maksimal, usahakan azan, tidak ada aktivitas yang lain. Para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, kalau sudah mendengarkan azan, mereka berhenti dari segala aktivitas, tidak ada lain yang dikerjakan. Mereka langsung menuju ke sholat karena itu panggilan dari Allah. Hadis Bukhari berbunyi, Nabi SAW mengatakan, pada saat ditanya amal apa yang paling Allah cintai, maka beliau mengatakan as-salatu ala waktiha, sholat di awal waktunya. Kemudian hadis yang lain juga, dan saya sarankan teman-teman lakukan walaupun sekali seumur hidup nih. Kata Nabi SAW, siapa yang selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram imam, maka dijamin baginya selamat dari sifat kemunafikan. Insya Allah tidak akan pernah dusta seumur hidup, tidak akan pernah memungkiri janji, dan tidak akan pernah juga dia mengkhianati amanah. Yang kedua teman-teman sekalian, usahakan dalam sholat menghadirkan kehusyuan, konsentrasi. Khusyuk ini wajib, namanya tumaknina, ketenangan dalam sholat. Dimulai dari tenangnya seseorang mengucapkan bacaan, gerakan, melakukan gerakan, jadi Allahu Akbar dengan tenang. Lalu kemudian mulai dari membaca iftitah, dia menikmatin bacaannya, nikmatin kalimatnya, karena per hurufnya, kata ulama, apa yang diucapkan dalam sholat dan pergerakannya ada nilai pahalanya. Jadi pertama usahakan awal waktu, gitu kan? Dan dari 5 waktu sholat ini usahakan 5 waktu sholat semuanya tidak kehilangan, terutama subuh. Subuh itu terutama. Biar tidurnya begadang, bunyiin beker, taruh dekat kuping, gitu kan? Harus saya bangun, gitu kan? Ya, jangan sampai kehilangan. Karena kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh, khusus subuh disebutkan, berjamaah di masjid, dia akan dibawa naungan Allah sampai subuh besok. Nggak akan celaka, nggak akan diganggu orang, dan seterusnya. Gitu kan? Nggak akan diganggu oleh syaitan. Gitu kan? Akan dilindungi, dalam hadisnya dikatakan akan dilindungi dari segala keburukan termasuk syaitan. Yang kedua tadi saya sudah bilang, bagaimana seseorang itu konsentrasi dan khusyuk. Gitu kan? Yang ketiga, melakukan gerakan sholat secara khusus. Kita bahas masalah gerakan sholat sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Jadi jangan sampai gerakan sholatnya salah, gitu kan. Pantaskah seorang suami memberikan uang kepada orang tuanya tanpa pengetahuan istri? Sangat pantas. Kenapa memang? Hah? Ini yang tanya laki-laki atau perempuan nih? Hah? Kalau laki-laki perlu saya cambuk ini. Hah? Masa bertanya begitu? Nggak perlu. Nggak ada apa kok pamit sama istri? Nggak usah. Kalau uang antum hasilnya, enggak usah pamit, gitu kan. Antum berikan haknya dia, ini nafkah kamu, hitung baik-baik kebutuhan rumah, kasih. Selebihnya antum punya hak dengan uang antum, gimana caranya? Kok bisa gitu? Kalau dia juga punya pendapatan, si istri punya pendapatan, tidak wajib pamit sama antum. Hasilnya dia bisnis sendiri, orang tuanya kasih warisan, nggak bisa antum campur tangan di situ. Tapi kalau uang mau dikasih ke orang tua harus pamit, ini nggak. Orang tua itu kan wajib dibakti oleh suami. Jelas nggak hukumnya? Jadi ini bukan masalah, oh kok keras sekali sama istri, bukan masalah keras. Kita letakkan batu pada tempatnya, maka akan rapi bangunan tuh, gitu kan? Harusnya begitu. Tetap istri disayangi, dicintai, dilembuti, semua haknya didapatkan sama dia. Tapi jangan kita melampaui batas, gitu. Ada orang subhanallah beli pulsa minta sama istri, semua gaji dikasih istrinya, dia sendiri seperti orang merengek sama istrinya. Ini mana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini? Hah? Ini harus diperbaiki, nggak boleh. Ya, jelas ya. Pokoknya kalau dekat sama saya harus jadi jantan benar tuh. Nggak bisa setengah-setengah. Seseorang bermaksiat 50 tahun, 70 tahun, taubat, hitungan menit diampuni oleh Allah SWT. Kita berbuat maksiat kepada Allah, jarang berzikir, jarang bersyukur, Allah kasih makanan, Allah kasih minuman, Allah kasih pakaian, kita bisa menghirup oksigen, kita bisa menggunakan air, bahkan ahli maksiat pun melakukan itu. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, tidak ada yang lebih sabar dari Allah. Mereka mengatakan atau memvonis Allah punya anak, Allah masih memberi mereka rezeki.
Jadi rahmat Allah luas. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan inna rahmatullahi qad qalabat ghadabuh. Rahmatnya Allah, cinta dan kasih sayangnya Allah telah mengalahkan emosinya atau kemurkahannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin siapapun di antara kita tersesat, masuk neraka. Ya, Allah mau menyelamatkan kita, cuman kitanya yang tidak mau. Makanya amal sedikit saja Allah subhanahu wa ta'ala balas dengan pahala yang besar. Bagaimana bisa kita menilai teman-teman 2 rakaat sholat duha bisa menyelamatkan 360 sendi? Kalau sendi kita, ada sendi seseorang rusak misalnya, butuh biaya 1 juta saja, maka dia butuh 360 juta untuk perbaiki sendinya. Tapi dibalas itu semua dengan 2 rakaat sholat duha. 2 menit, 1 menit kita sholat. Sedikit saja kita dekatkan diri kepada Allah SWT, Allah tanamkan keimanan dalam hati. Bawalah ke akhirat 2 hal dan jangan bawa 2 hal. Selalu pegang itu. Bawalah ke akhirat amal saleh yang memberatkan timbangan amal dan teman-teman saleh. Sekarang, detik ini ke depan, semua teman saya harus yang saleh. Lebih saleh dari saya malah. Dan amal saleh. Habis sholat, apalagi? Zikir. Habis zikir, baca Quran. Apalagi? Dengar ilmu. Pokoknya dari ibadah ke ibadah. Jangan diam. Dan jangan bawa 2 hal ke akhirat. Jangan bawa amal-amal dosa. Berat, berat. Pembersihannya di akhirat tidak bisa dengan istighfar. Di sini antum masih bisa istighfar, tinggal nangis sama Allah bersih. Di akhirat nggak bisa. Harus ada yang tolong syafaat atau kita dibakar dulu di neraka baru selamat. Berat, jangan bawa amal dosa. Untuk apa? Dan jangan bawa musuh-musuh. Nah ini orang suka adu domba, suka fitnah, suka ghibah, setiap hari cari musuh. Untuk apa ini? Berat teman-teman. Kita berhadapan sama 1 orang saja, itu bisa saja menghabiskan semua pahala kita pada hari kiamat. Bagaimana kalau kita menghadapan 1 kantor, 1 kota, ya, nyebarin gosip sana sini. Bertakwa kepada Allah teman-teman yang kerja di media ini, hati-hati. Hati-hati. Sebarkan kebenaran saja dan jangan sampai membuka pintu salah. Salah ini banyak yang berhadapan sama kita ini. Bagaimana cara minta maafnya nih? Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian. Makin dekat dengan Allah, makin sehat badannya, ya, makin kuat pandangan matanya, makin banyak rezekinya. Coba praktikin sederhana. Coba hijrah 100%, jadi orang baik. Allah mudahkan semua urusannya. Sampai pada hal-hal yang kecil. Sampai hal kecil, apa saja kita baru ngomong pengen ini ya, tiba-tiba ada yang kasih, Allah kasih. Seringkali begitu kita lalui kan, kadang-kadang pengen makan ini ya, tiba-tiba ada makanan tersebut. Loh, subhanallah, baru bicara sudah dikasih sama Allah. Makin dekat dengan Allah makin dimudahkan. Di dunia kita bahagia, di akhirat kita lebih bahagia lagi. Maka beriman tentang adanya akhirat ini membuat seseorang mukmin tenang. Dan siapapun yang berbuat baik di dunia ini, tidak cukup dia nikmati di sini, dia punya rumah yang bagus, dia punya kendaraan yang bagus, dia punya pasangan, punya anak-anak, punya segala macam prestasi dunia. Plus lagi yang terbaik yang dia kerjakan di dunia ini Allah nilai, Allah kasih juga nanti yang terbaik di akhirat sana. Menjadi balasan buat dia. Dan jangan buka pintu utang. Kalau tidak perlu, darurat sekali baru utang. Kita kalau nggak utang nggak bisa makan, nah itu baru utang. Ada orang subhanallah sepatunya, kos kakinya, bajunya, semua dari riba. Cuma dari riba. Karena kartu kredit. Untuk apa ini? Untuk apa teman-teman sekalian? Tidak usah buka. Beli sesuatu sesuai dengan kemampuan. Nggak bisa, sabar. Dunia sebentar. Di surga semuanya yang kita inginkan ada. Tidak usah lampaui kapasitas. Emang kenapa kalau nggak makan di restoran yang itu atau nggak nginep di hotel yang ini? Kenapa? Tangannya putus, matanya buta? Enggak kan? Enggak ada sama sekali. Dan subhanallah, jiwa manusia dan fisiknya ini mudah adaptasi. Kita temukan ada orang ekstra hati-hati sekali. Kalau tidur cuma mau di hotel bintang 5, kalau makan harus di restoran yang sekian mewah. Ternyata penyakitan juga. Kena penyakit kronis juga. Ada orang yang di pinggir jalan minum sembarangan, beli teh, segala macam minum, kaki 5, 70 tahun masih hidup. Jadi kita harus tahu kita berada di bawah kuasanya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala bisa menyelamatkan kita dari semua penyakit, dari semua masalah. Intinya jangan buat masalah sama yang di langit, di bumi akan aman tuh sebenarnya. Jangan buka pintu itu teman-teman sekalian. Bagaimana kalau kita meninggal belum sempat bayar? Saudaraku seiman, pendapatan haram akan merusak hati Anda, mendatangkan penyakit kronis, merusak rumah tangga, melahirkan generasi dari sperma Anda karena sumber haram yang akan menyusahkan Anda nanti. Berapa banyak orang kaya, rumahnya mewah, mobilnya mewah, kaya raya, semuanya
yang bisa dipuji oleh manusia, tapi sumber haram. Ternyata lahir anak yang akhirnya jadi pembunuh bagi dia di saat anak itu sudah dewasa dan menyusahkannya. Juga teman-teman akan menyusahkan hati, menyusahkan hidup. Kalau anda sampai hari ini masih merasakan gelisah, gundah, sebagaimana cukup banyak kalau ada di antara jemaah yang datang kepada kami di pengajian, bertanya, Ustaz, rumah tangga saya ribut, saya juga susah tidur, ada penyakit yang kronis yang saya tidak bisa sembuh, saya tidak pernah berhasil dalam sebuah usaha. Maka kira-kira apa pendapat Ustaz? Saya cuma mengatakan, coba muhasabah sumber pendapatan anda. Sudah halal atau masih haram? Kalau masih haram, maka itu permasalahannya. Dan tidak ada subhanallah yang bisa mendatangkan kegundahan dan kegelisahan melebihi harta haram itu sendiri. Lebih parah daripada itu, yang keempat adalah akan mendatangkan azab yang sangat pedih pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan misal masalah riba dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minan mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbi fantaha falahu ma salafa amru ila Allah. Wa man ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang terus saja memakan riba, maka engkau akan temukan kalau setelah sampai kepada dia argumentasi ini nggak boleh, haram, tapi dia tidak mau dengar, mereka tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Kata sebagian ulama, stres yang sangat tinggi membuat akhirnya karena terlilit utang dan banyaknya bunga bank atau bunga riba membuat akhirnya mereka seperti orang gila. Keadaan mereka yang demikian itu karena mereka coba terus berpendapat mengatakan jual beli sama saja dengan riba, sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya lalu langsung berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya terdahulu. Artinya dia pernah cicil rumah, cicil mobil dan dari uang haram atau dari transaksi riba, dia belum tahu hukum jadi halal. Tapi kalau sudah tahu hukum tidak bisa. Lalu Allah mengatakan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba setelah jelas padanya argumentasi, maka Allah mengatakan mereka adalah penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Di dalam sebuah hadis riwayat Tabarani, kata Nabi SAW, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Sesungguhnya daging yang tumbuh dari pendapatan yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Saudaraku seiman, disebutkan dalam statement yang disampaikan oleh seorang sahabat yang mulia, dia mengatakan juga kalimat yang sederhana tapi sangat besar sekali efeknya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidaklah aku mengangkat satu suap ke mulutku melainkan aku dalam keadaan mengetahui pasti dari manakah datangnya dan dari mana keluarnya. Kalau saya pun yang beli, sumber saya dari mana. Kalau saya dikasih sama orang lain, saya tahu dari mana sumbernya orang itu. Wahab bin Munabbi juga berkata, barang siapa yang ingin doanya dikabulkan Allah Ta'ala, maka hendaklah ia memperbaiki makanannya. Kita teman-teman sekalian, banyak di antara muslimin yang coba mencari alasan untuk membenarkan yang haram supaya jadi halal. Dan ini sebenarnya sifat kaum Yahudi. Dan kita tidak boleh seperti mereka. Haram dalam Islam, haram tidak akan berubah sampai hari kiamat. Dan itu disuruh kita pelajari untuk dijauhi. Halal dalam Islam, kita disuruh pelajari dan nikmati. Nabi SAW mengatakan dalam hadis tentang sifat orang Yahudi dalam hadis Bukhari, qatalallahu al-yahud lamma harramallahu alaihim syuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa'aqaluha. Semoga Allah membinasakan kaum Yahudi ketika Allah mengharamkan kepada mereka lemak bangkai haram, lemaknya pun ikut haram, tidak boleh karena dia sama bagian daripada daging itu. Lalu mereka menyiasatinya dengan cara mereka mengeluarkan lemak itu, kemudian mereka mengeringkannya, lalu mereka menjual dan memakan nilainya. Saudaraku seiman, perbuatan-perbuatan seperti ini karena mereka lupa kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Allah Maha melihat, dan Allah itu teman-teman selain daripada Dia adalah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang, jangan cuma berpegang pada satu ayat itu, tapi Allah juga Syadidul Iqab, amat berat siksaannya. Kita renungi sama-sama sebagai penutup, dan akan saya tutup dengan kisah yang sederhana nanti, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 281. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Maka takutlah kalian semua, kata Allah, ketika kamu semua akan dikembalikan kepada Allah pada hari kiamat. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukan
melakukannya dan mereka tidak akan dizalimi sedikit. Puncak kebahagiaan seorang muslim, coba direnungi ini ya. Puncak kebahagiaan seorang muslim adalah imannya tentang adanya akhirat. Tanamkan baik-baik dalam hati itu, kalau kita punya kehidupan akhirat, bukan di sini. Dunia ini sebentar, kita akan menuju ke akhirat. Beriman tentang adanya akhirat dan kehidupan abadi di sana, adanya surga, dan kita sering membacanya, itu akan mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Karena cobaan apapun di muka bumi jadi kecil. Lumpuhkah, gangguan orang kah? Kalau kita hubungkan sama akhirat, ya sudahlah, saya nggak bisa ambil hak saya dari dia sekarang, saya ambil di akhirat. Kita tahu ada akhirat. Di sini di dunia miskin, di akhirat tidak ada yang miskin. Bahkan mayoritas penghuni surga itu adalah orang-orang miskin. Karena mereka hisapnya mudah. Makan pas-pasan hari itu. Pakaian yang dipakai cuma itu. Dan untuk apa bermaksiat teman-teman? Saya tanya ini, untuk apa bermaksiat? Dimulai dengan ketakutan. Ya. Dibenci oleh Allah. Hukumannya pasti datang. Dan ingat, efek jerah dosa lebih besar. Saya sudah kasih contoh. Orang zina sejam, cukup Allah hukum 2 tahun itu penyakit. 2 tahun bangkrut. Banyak, 10 tahun sakit. Padahal cuma sejam zina itu. Mencuri 1 juta, Allah hilangkan 100 juta dari dia. Masuk rumah sakit, diobati, nanti jadi parah. Untuk apa buat maksiat? Dibenci oleh manusia. Nggak ada orang yang durhaka sama orang tua, suka mencuri, mukul orang, gitu terus disuka sama orang, nggak ada. Kenapa nggak jadi orang baik-baik teman sekalian? Kenapa buka pintu maksiat untuk apa? Allah benci dengan itu dan tidak enak orang maksiat itu. Orang subhanallah kalau orang buat maksiat sedikit pun, pasti dia jadi nggak enak. Mau jalan jadi nggak enak. Perasaan seperti orang semua sudah tahu. Kenapa nggak berbakti saja sama Allah? Nikmatin ibadah, Allah suka, pahalanya besar, efeknya juga besar. Saya pernah jelaskan, kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, 1 hari puasa di jalan Allah, ya, dengan 1 hari puasa di jalan Allah, Allah akan jauhkan dia dari api neraka 70 tahun. Tidak berimbang puasa cuma dari subuh sampai maghrib, kemudian kita dijauhkan dari neraka 70 tahun. Tidak berimbang, efeknya ibadah itu besar. Kita kalau nikah sama seseorang Bapak Ibu sekalian, kita juga menikah dengan keluarganya, tanda kutip ya. Dia punya kakak, dia punya adik, dia punya paman, dia punya orang tua. Terus kita mau hapus pada saat kita meninggal, mau di-cut, nggak mungkin. Ibu-ibu harus tahu suaminya wajib bakti sama orang tuanya, nggak bisa dihapus tuh status orang tua. Suami harus tahu ibu-ibu ini punya orang tua. Walaupun dia nomor 1 orang tuanya ada, masa diputus? Silaturahim haram ini, nggak boleh. Ngertilah. Ada keluarganya datang senyum, ini mertuanya datang cemberut. Mertuanya begitu telepon mau datang, buat jadwal keluar kota. Kenapa akhi dan ukhti? Kenapa? Sambut mereka, rahim, gitu kan? Ada waktu lowong kita baru keluar sama-sama. Ini enggak. Saya pernah temukan ada orang suami sampai menceraikan istrinya, gara-gara setiap kali ada keluarga suaminya datang pasti ditolak sama dia. Padahal tidak buat apa-apa nih, cuma mampir ke Jakarta lagi liburan, mau mampir di rumah. Kata Nabi SAW, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, dia harus menghormati tamunya. Tamu kerabat itu. Dalam riwayatnya dikatakan, kata Nabi SAW, tamu itu kalau datang membawa rahmat, rezeki, dan kalau pergi membawa dosa, menghapuskan dosa pemilik rumahnya. Kenapa kita nggak suka dengan tamu? Istri saya subhanallah datang keluarganya semua di rumah, nggak enak sama saya nggak enak. Saya nggak ada keberatan, silahkan datang, terbuka rumah. Nggak ada masalah buat saya, malah berkah rumah itu. Kenapa? Kita mau eksklusif, gitu kan? Kalau antum diajak bertengkar sama orang, hindari saja. Dia caci maki dengan apapun, makin keras cobaan datang kepada antum, makin keras kata-katanya segala macam, makin besar pahalanya kalau kita sabar. Bukan pengecut. Justru bukan pengecut. Dalam Islam bukan pengecut. Tinggalkan saja. Karena dianggap dia orang bodoh. Pernah ada orang begitu datang di majelisnya Umar bin Khattab. Umar sangat tegas. Orang semua takut dengan dia. Ada orang tiba-tiba datang dari padang pasir, mengatakan, hai Umar, kau tidak adil pada kami. Langsung Umar marah. Tapi rupanya orang ini ditemani sama sepupunya, kebetulan orang alim. Dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, Allah mengatakan, wa'arid anil jahilin, dan beralihlah dari orang-orang bodoh. Maka Umar bin Khattab pun redam, karena sudah mendengar firman Allah SWT, lalu dikatakan oleh perawi hadis, dan Umar selalu berhenti pada saat diingatkan dengan ayat Allah. Jadi ada kadang-kadang memang orang bodoh, untuk apa kita layani? Nabi SAW tidak pernah melayani orang-orang bodoh, orang mencaci maki beliau, orang ini dianggap biasa saja. Ya, itu adalah ajang panen pahala buat kita. Kalau kita hanya untuk berbangga-bangga di hadapan manusia, apa yang kita dapatkan? Pujian dia yang sepanjang lidahnya. Oh kamu hebat ya, oh kamu soleh ya, oh kamu soleha ya, kamu kaya lah. Habis itu, gak ada apa-apa yang kita dapatkan, gitu kan?
Jadi nggak ada gunanya sama sekali. Sampai sebagian ulama salaf mengatakan, jadikanlah dirimu terkenal di langit, maka seluruh yang di bumi akan mengenalmu. Dan janganlah kamu jadikan dirimu terkenal di dunia dan kamu asing di langit sehingga akhirnya kamu akan terasingkan di dunia. Di majelis kami, kalau ditanya, apa hukumnya maulid, apa hukumnya tahlilan, apa hukumnya begini dan begitu, kami jelaskan sesuai apa yang kami ketahui. Karena ditanya, tidak ada tablik akbar khusus bahas masalah ini, tetapi hanya ditanya, kami jelaskan sesuai yang kami fahami. Kalau antum merasa itu benar, antum jalankan, silahkan. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan antum paksa kami untuk melakukan. Karena masing-masing berhujjah. Jadi tidak ada maksud dan tujuan kami untuk menyerang antum. Jangan difahami untuk menyerang. Karena tidak ada materi khusus membahas tentang masalah amalia antum, tidak ada. Kalau ditanyakan kami jelaskan. Dan itu hak kami menjelaskan di pengajian kami. Sebatas itu. Dan sekali lagi, tidak pernah ada pergerakan massa, memberhentikan atau yang tidak ada. Sama sekali. Dan itu hak kita masing-masing. Antum mengatakan boleh, kami mengatakan tidak boleh. Saling menghormati, selesai kan gitu. Konsepnya. Kami teman-teman salafi ini hanya butuh dalil. Semua syaitan, jin dan manusia jangan didengar lagi sekarang. Termasuk ada manusia syaitan ya. Allah menjelaskan, minal jinnati wan nas. Manusia juga ada yang syaitan. Kamu alim ya? Kamu berubah ya? Iya, jawab. Iya saya berubah. Nyesal saya baru tahu sekarang. Bahasakan dengan jelas. Ini enggak, ditegur sedikit kayak kerupuk imannya. Ketuk pecah. Tiba-tiba pakai jilbab berubah. Sholat di masjid, enggak usah deh sholat di sini aja. Teman-teman saya malu. Enggak malu sama Allah tapi malu sama temannya. Teman-teman kita, teman-teman sekalian. Semua teman kita yang ngajak kita keburukan, demi Allah hanya bisa menangis di atas liang lahat. Tidak lebih daripada itu. Enggak bakal tinggal nginap sehari di kuburan kita. Kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia ikut ke kuburan, 3. Keluarganya, hartanya dan amalnya. Dan akan pulang 2, istri, suami, ditinggal semuanya. Sabda Nabi SAW benar, pulang keluarganya, hartanya, mobil Alphard, mobil Ferrari, mobil yang mahal-mahal, parkir paling jauh di pagar kuburan, gak masuk di yang lahat. Antum tak dikubur di atas Alphard antum. Tinggal bersama dia apa? Amalnya. Ini hadir majelis ilmu, sholat, puasa. Anehnya, yang kita tahu akan menemani kita di kuburan, yang akan ditimbang hari kiamat, itu yang kita kerjakan asal jadi saja. Sholat buru-buru, tapi gosip sama teman bisa 2 jam. Gak bisa ini. Waktu terus berlalu teman-teman. Setiap orang di antara kita sedang menuju ke liang lahatnya. Tinggal siapa yang lebih dulu jatuh di antara kita. Pada saat itu penyesalan akan tidak bermanfaat buat kita. Makanya saya sering nasihati para ummahat sebagai istri, kalau menghadapi suami, jangan pakai cara laki-laki. Misal contoh banting pintu. Karena laki-laki bisa rubuhin pintu. Gitu kan. Anda pecahin 1 piring, dia pecahin 1 rak. Kan gitu. Dia perempuan ini teriak, laki-laki bisa lebih keras suaranya. Allah sudah kasih suara yang lembut dan air mata. Itu senjatanya perempuan tuh. Kalau sudah laki-laki dia tapi begitu nggak bisa buat apa-apa. Antum baru mau marah istrinya sudah nangis. Coba kalau dia tangannya di sini, kamu begini, oh kamu juga. Kan begitu. Ya. Ternyata teman-teman luar biasa hikmah hadis ini. Jadi kita ini laki-laki, kalau tiba-tiba istri bilang, kamu pasti buat gini, kamu begini duluan. Yang terjadi apa? Defense duluan. Pertahanan dulu. Enggak. Walaupun kita lakukan, enggak. Kan gitu. Karena serangan. Coba kalau dia gunakan cara ini. Antum bayangkan nih, kalau kita lagi buat salah, istri datang. Sudah jelas-jelas kita salah ini. Dia salaman. Kalau misalnya saya buat salah, maafin saya. Apa yang terjadi? Oh enggak, saya yang salah. Wah, gitu. Keluar ke jantan ya, ngakuin kesalahan. Nah itu hikmahnya. Karena Allah pencipta lebih tahu karakter laki-laki jangan dengan keras, nggak bisa. Diajak berantem benar dia, gitu kan. Makanya dengan lemah lembut, dengan kesantunan itu luar biasa. Menundukkan bagaimana egonya laki-laki itu tertunduk itu dengan cara seperti itu. Jangan kau lihat siapapun muslim di depan matamu, kecuali kau sudah langsung menanamkan dalam dirimu kalau dia lebih baik daripada kamu. Itu tawadhu. Siapapun dia. Mau dia cuma mungut-mungut sampah di pinggir jalan, mau dia cuma ini, mau dia cuma itu, tetap kita harus menganggap dia lebih baik daripada kita. Sehingga tidak ada celah untuk menganggap diri kita lebih baik. Dan akhirnya muncul kesombongan. Karena hadis jelas. Hadis yang sahih mengatakan siapa dalam hatinya seperti biji sawi dari kesombongan, maka tidak akan mencium bau surga. Berat, gitu kan? Makanya kita harus kemas diri kita dengan ketawadhuan itu misalnya. Kita merendah. Dan usahakan teman-teman ini jadikan sebagai sebuah akhlak kita.
Setiap kita ingin bantu orang, jangan pernah berharap balasan. Jadikan sebagai sebuah prinsip itu. Jangan selalu kita lihat orang, begitu orang ucapin hajatnya, yang paling pertama, saya dibayar berapa? Apa yang saya bisa dapat unsur timbal baliknya secara duniawi ya? Apakah saya akan dikasih jabatan? Apakah saya akan menikah sama anaknya? Apakah ini dan itu? Enggak. Tujuan kita jelas. Kita mengejar pahala dari orang itu. Apa kata Nabi SAW? Orang muslim yang baik adalah yang paling baik buat manusia yang lainnya. Dan ketahuilah, amal yang paling Allah cintai, besar sekali pahalanya, adalah kegembiraan yang kau masukkan dalam hati saudaramu muslim. Buat dia gembira saja sudah luar biasa pahalanya. Buat dia tersenyum. Mungkin anaknya sakit dibantu, mungkin dia butuh bantuan kita bantu. Mudahkan urusan. Memudahkan urusan saya sangat luar biasa gitu. Atau engkau menghilangkan laparnya, atau engkau melunasi utangnya. Semua itu adalah penawaran ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudahkan masalah itu. Sesungguhnya iri, dengki seseorang itu akan menghabiskan pahalanya sebagaimana api menghabiskan kayu yang terbakar. Hati-hati teman-teman, iri sama orang. Lihat orang beli apartemen baru kah, atau beli furnis baru, atau pakai baju baru, atau apa saja. Bilang begini, Masya Allah, semoga Allah tambahkan. Bagus. Doain orang kebaikan. Jangan bilang, kenapa ya dia pakai baju baru lagi? Kenapa ya dia mukanya begini? Kenapa kulitnya putih? Kenapa ini? Kenapa itu? Ciptaannya Allah. Gimana kita mau protes? Sama dengan antum bilang, kenapa anggur ini warna hitam? Kenapa anggur ini warna hijau? Kenapa apel merah? Loh Allah maunya begitu, ciptaannya Allah. Belajarlah untuk bisa menerima, gitu kan? Jangan selalu merasa iri dengki kepada orang. Mungkin teman-teman bilang, memang kenapa Ustaz kalau riba? Apa masalahnya? Saya mau tanya teman-teman sekalian, mungkin tidak perlu saya jawaban semuanya, tapi tolong Anda jawab diri Anda sendiri. Apakah zina dosa besar? Sudah tahu ya kalau zina itu dosa besar ya? Sudah tahu ya? Oke. Zina dosa besar. Kenapa saya datangkan zina? Supaya teman-teman faham seberapa beratnya riba itu. Zina itu termasuk dalam 7 induk dosa besar. Bersamaan dengan riba juga. Bersamaan dengan durhaka sama orang tua. Bersamaan dengan sihir. Bersamaan dengan syirik kepada Allah. Berat sekali ya. Tapi zina itu ada level-levelnya. Level yang paling ringan adalah berzina orang, naudzubillah, sama pelacur. Suka sama temannya, ini zina paling rendah tapi dosa besar. Zina yang di atasnya lebih berat adalah Anda berzina dengan pasangan tetangga. Ya. Makanya waktu ditanya kepada Nabi SAW, dosa apa yang berat di sisi Allah? Di antaranya berzina dengan pasangan tetangga. Karena tetangga orang yang paling layak untuk kita hormati. Gak boleh zina dengan pasangannya. Itu level zina lebih tinggi lagi dosanya. Ada yang lebih berat lagi dari itu. Berzina dengan pasangan mujahid. Suaminya lagi pergi perang, Anda datang goda istrinya lalu berzina. Sampai kata Nabi SAW, kalau ada orang yang menzinai istrinya mujahid, maka mujahid itu akan didatangkan hari kiamat dengan orang yang mengganggu istrinya, lalu disuruh ambil pahalanya yang mana saja yang dia mau. Lalu kata Nabi SAW, kira-kira menurut kalian, mujahid itu akan meninggalkan satupun pahala dari orang tersebut? Tanda tanya. Jawabannya tentu tidak. Dan yang paling berat dari zina adalah berzina sama mahram. Ibu sama anak, ayah sama anak, saudara sama saudara, ya, tante sama ponakan. Ini berat banget, ya. Ini zina dengan mahram. Ini level tertinggi dari zina. Jadi kalau level-level zina itu ada tingkat-tingkat. Yang paling berat tadi zina dan mahram. Kita pindah ke riba. Apa kata Nabi SAW? Riba itu 73 level. 73 level dosanya. Yang paling rendahnya riba itu setara dengan dosa zina dengan mahram, dengan ibu sendiri. Jadi level terendahnya riba itu sama dengan dosa terberatnya zina. Itu bayangkan, ini level terendah ya. Dia masih 73 tingkatan. Berarti kita bisa bayangkan bagaimana beratnya itu. Sampai kata Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Kalau orang zina dengan 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai 36 orang, itu baru sama dengan beratnya 1 dirham riba. 1.000 rupiah, 2.000 rupiah riba. Coba bayangkan berat. Jadi jangan teman-teman anggap remeh. Kan gitu. Jangan pernah membiasakan kepada anak tanya, nak mau apa?
Nggak perlu. Bukan bentuk tidak sayang ya. Tapi biarkan Anda yang pilih karena Anda lebih tahu harganya, kualitasnya, jaraknya. Anda lebih tahu. Kenapa harus tanya anak mau pakai baju apa, mau minum apa, mau makan apa. Biarkan Anda yang pilih buat dia. Dan biasakan anak-anak seperti itu. Supaya dia terbiasa bakti. Ini awal pintu bakti. Karena kalau Anda buka, misal contoh seorang ibu bilang sama anaknya, nak pengen makan apa, nanti ibu masakkan. Niatnya baik nggak? Baik. Tapi perhatikan apa efeknya. Kalau misalnya si anak mengatakan, saya ingin ayam goreng ibu. Lalu ibunya mengatakan, baiklah, nanti besok ibu masak. Ternyata besok, ini contoh kasus saja. Ibu lupa masakin dia. Dia pas datang ke meja makan, dia buka 7 saja, dia tidak temukan ada makanan tersebut. Kira-kira apa yang akan dia katakan? Ah ibu ini. Karena Anda sudah terlanjur janji. Apa yang terjadi? Ini kalimat ini bahaya. Lalu bagaimana caranya? Udah Anda pilihkan aja. Sekarang, masak yang terbaik di rumah, kemudian hidangkan makan lalu bilang, nak, ini rezeki kita hari ini, baca bismillah, makan tangan kanan, syukuri nak. Biasakan mereka dengan itu. Sehingga mereka terbiasa makan apa yang ada. Apa yang orang tuanya sudah siapkan. Mereka terbiasa pakai apa yang sudah disiapkan pakaian. Bukan pilihan mereka. Karena sekali mereka lihat tontonan, mereka akan akhirnya terbiasa ngikutin hawa nafsunya. Ingin melakukan yang mungkin belum tentu dia tahu itu buruk atau tidak. Anda lebih tahu. Termasuk memilih lembaga pendidikan. Bukan pilihan anak. Ada kisah nyata di Saudi kemarin terjadi. Sampai heboh. Dai-dai pun banyak mengangkat kisah itu. Kisah seorang dai dari Maroko. Maroko di Afrika Utara sana. Ada satu negara Arab yang ada di sana. Orang ini, dai ini di Maroko, subhanallah dia mimpi. Rasulullah SAW datang kepada dia. Kisah nyata. Lalu berkata kepada dia, sesungguhnya ada seseorang tinggal di Mekah bernama Fulan, gitu kan. Sampaikan berita gembira kepada dia kalau dia termasuk ahli surga. Orang ini bangun kaget mimpi. Dan Nabi SAW mengatakan siapa yang melihatku dalam mimpinya maka itu pasti aku, tidak mungkin syaitan menjelma jadi aku, gitu kan. Rupanya mimpi lagi hari kedua, mimpi lagi hari ketiga, sampai 3 kali dia mimpi. Karena 3 kali dia penasaran, dia ambil pakaiannya, dia beli tiket, berangkat langsung umroh. Tiba di Mekah dia ngobrol sama teman-temannya dai-dai yang dia kenal juga. Orang-orang saleh, Masya Allah, kelihatan ada jenggotnya, kelihatan wajahnya orang-orang saleh, Masya Allah. Bertemu mereka, lalu dia cerita sama teman-temannya, saya mimpi ada seseorang bernama Fulan bin Fulan dari suku ini, itu di Mekah. Dan Nabi SAW bilang 3 kali dalam mimpi saya, sampaikan dia termasuk ahli surga. Gimana nih gitu? Ayo kita cari. Teman-temannya bantu cari, tanya sana, tanya sini. Setelah berapa hari berusaha, ternyata betul ditemukan ada orang bernama itu di salah satu, kalau kita RT lah ya, di Mekah. Datanglah mereka ke sana, lalu kemudian menanyakan kepada Pak RT-nya kalau kita ya, Umdah gitu kan. Nanya, di mana nih? Ada nggak sih orang bernama Fulan? Mereka RT-nya sendiri, RT itu RW itu kaget pada saat itu. Kenapa kalian cari? Kalian ini kelihatannya orang-orang soleh, kelihatan wajahnya, penampilannya orang-orang soleh. Ngapain cari orang ini? Ternyata orang ini buruk sekali di tengah-tengah masyarakat itu. Tapi Nabi SAW bilang dia termasuk ahli surga. Luar biasa gitu. Maka kata orang yang dari Maroko ini, emang kenapa? Dia bilang kalian tidak layak bertemu sama orang ini ahli maksiat. Kalau ada orang yang paling buruk di tempat kami ini, dia orang paling buruk ini. Enggak sholat, enggak segala macam. Kata orang dari Maroko, tapi saya mau ketemu, di mana rumahnya? Tunjuk rumahnya. Pergilah ke sana, ringkas cerita. Kemudian tiba di sana, kemudian ya, ketuk-ketuk itu dibuka sama orang ini. Keluarlah orang yang penampilannya, dari penampilan saya subhanallah kelihatan kayak orang buruk gitu ya. Ada orang subhanallah karena maksiatnya walaupun tampan jadi jelek kelihatan. Ada orang subhanallah karena kesolehannya walaupun biasa tapi Allah berikan kelebihan. Seperti itu. Orang nyaman interaksi sama dia. Dia kaget ada orang-orang cari dia. Ada apa nih? Dia bilang kenapa kalian cari saya? Kata orang dari Maroko, apakah kau Fulan bin Fulan dari suku ini? Dia bilang iya. Dia bilang saya mau menyampaikan berita dari Rasulullah SAW. Kaget orang itu. Rasulullah SAW? Berita apa? Dia bilang saya si Fulan dari Maroko. Saya mimpi 3 hari berturut-turut. Rasulullah SAW menyuruh saya menyampaikan kepada kamu berita gembira kalau kau termasuk ahli surga. Kaget orang itu langsung tiba-tiba menangis. Saya? Kata dia, kata orang Maroko itu, iya. Demi Allah saya nggak bohong sama kamu. Saya datang dari Maroko jauh-jauh umroh ini hanya untuk bertemu dengan kamu menyampaikan itu. Dia bilang demi Allah, akhi, orang itu bilang, tidak ada orang lebih buruk daripada saya di sini. Bagaimana bisa saya dapat jaminan itu? Kata orang Maroko itu saya nggak pusing dengan itu. Cuma saya datang khusus untuk menyampaikan itu dan saya mau tahu amalan apa yang kau lakukan ini sampai
3 hari betul-betul saya mimpi Rasulullah suruh sampaikan sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka termasuk ahli surga. Dia bilang, saya tidak ada. Kata orang Maroko, coba ingat. Hanya sampai dia ingat. Dia mengatakan, yang saya teringat sekarang, tetangga saya ini, tunjuk rumah sebelah. Tetangga saya ini adalah seorang janda yang punya 3 anak. Hidupnya susah. Waktu suaminya meninggal, nggak ada yang menaungi mereka. Maka semenjak itu, dan sampai hari ini demi Allah, saya sudah bertekad untuk memberikan setengah gaji saya. Jadi setiap terima gaji, saya kasih ke mereka setengah, kepada saya setengah. Tidak ada yang tahu kecuali saya. Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata orang Maroko tersebut, itu amalmu. Memenuhi hajat saudaramu muslim tadi. Kata orang soleh ini, ayo segera ikut sama saya ke Masjid Haram. Maksudnya ayo segera taubat kembali kepada Allah, perbaiki amalmu. Ini luar biasa berita gembira. Orang itu ketakutan mengatakan, saya tidak layak ke haram sekarang seperti ini. Ini di Mekah ini, bayangkan aja. Lalu kata orang Maroko, baik, siapkan dirimu. Dia bilang dia siap-siap, dia mandi, dia bersih, dia pakai baju terbaik, lalu dia ikut ke masjid. Kata orang Maroko ini begitu masuk masjid, nangis orang ini. Seperti orang yang masuk ke sebuah alam yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan luar biasa. Dia bilang begitu masuk masjid, mulai sholat, kata orang Maroko ini, nangis terus orang itu. Karena nangis, karena terusnya dia nangis, kami pun sampai nangis gitu. Dan subhanallah, setelah baca tilawah Al-Quran di rakaat pertama, ruku, i'tidal, sujud. Begitu sujud, kami bangun sama imam, dia masih sujud orang ini. Kami sujud lagi yang kedua, dia masih sujud. Kami berdiri rakaat kedua sampai terus. Itu maghrib waktu itu. Setelah saya salam, habis sholat maghrib, setelah saya sentuh dia jatuh, sudah meninggal dunia. Allah tutup dengan husnul khatimah. Karena memenuhi hajat saudara muslim. Saya ingin teman-teman sekalian, kita Allahul Musta'an. Semoga Allah maafkan kesalahan. Kadang-kadang depan mata sudah jelas saudara kita muslim datang, miskin, jilbabnya kotor, di lampu merah, sendalnya juga putus, minta, masih nggak dikasih. Mana kita dengan hadis ini? Ya. Barang siapa yang memenuhi keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi keperluannya. Hajatmu dipenuhi. Dan Allah tadi saya bilang kalau sudah membalas, Allahu inna Allah atau Allah yarzuqu ma yasha' bighairi hisab. Allah kalau kasih rezeki tidak pernah pakai perhitungan lagi. Hati-hati teman-teman, ada orang yang saya lihat, mereka membahasakan bahkan kadang-kadang di ceramah, cemburu itu harus ada. Kalimat ini betul, tapi pada saat diberikan contoh, cemburunya Aisyah. Aisyah adalah ummul mu'minin, ibu yang mulia, jangan selalu cemburunya yang mau dicontohi saja. Cemburunya Aisyah radhiyallahu anha, itu memunculkan sebuah hukum di penutupan hadisnya, kan gitu. Waktu Aisyah radhiyallahu anha menepis piringnya Ummu Salamah, sehingga jatuh. Waktu malamnya Aisyah, Ummu Salamah berikan hadiah kurma dengan tujuan agar Nabi sama Aisyah nikmati, tapi Aisyah cemburu. Ditepis, jatuh, piringnya pecah. Nabi SAW mengatakan, pungutlah kurma itu. Dibilang sama pembantunya Ummu Salamah, pungutlah karena ibumu sedang cemburu. Tapi apa yang terjadi? Nabi hukum Aisyah. Nabi SAW suruh Aisyah ganti piring itu. Ambil piringnya. Closing hadis inilah yang menjadi hukum. Artinya cemburu ada mudaratnya, maka akan kena hukuman loh gitu. Nah orang selalu cemburunya Aisyah yang diambil awal hadis. Closingnya Aisyah tahu dirinya salah. Jadi jangan difahami salah ini kan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, yang perlu kita garis bawahi, cemburu boleh. Ini garamnya kehidupan rumah tangga. Tapi kalau pasangan kita melanggar agama, nah itu benar. Pasangan kita ugal-ugalan, bergaul bebas, nah di situ kita cemburu. Cemburu kita karena Allah larang itu, ngerti nggak? Kalau semua dicemburuin, bahaya juga ini. Bahaya sekali. Nanti akhirnya pasangan kita berdiri di tembok, kenapa kok berdiri di situ? Pasti ada kenangannya. Tembok kok dicemburuin nanti. Jadi nggak enak rumah tangga itu. Kalau semua penuh kecurigaan dan cemburu, nggak enak juga ya. Terlalu berlebihan.